Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat JKN. Balik Siang, lagi. sore. Sore ya. Oh iya juga. Semangatnya tapi masih siang. Masih semangat pagi harusnya. Selamat sore Sobat JKN. Balik lagi di sini ada Naura dan juga Kak Mila yang pastinya kita bakal bahas dan juga mungkin nanti di akhir kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari Sobat JKN. Nah, hari ini judulnya yaitu Mobile JKN, satu aplikasi Dalam genggaman. Boleh Nau kira-kira kalau misalnya dengan Mobile JKN apa sih yang mau digali gitu? Yang mau digali Atau mungkin yang mau diinfokan nih ke Sobat JKN gitu? mungkin ya sampai sekarang mungkin Sobat JKN masih dengar atau masih lihat di sekitarnya masih ada gitu kalau misalkan ibu-ibu atau siapapun mau berobat harus ngantri pagi-pagi katanya siap-siapnya tuh biasanya tuh subuh-subuh tuh langsung berangkat demi ngantri-antrian biar apa sih biar dapat yang pertama lah. Nah tapi Sobat JKN sekarang kita nggak usah harus misalkan siap-siapnya subuh-subuh harus buru-buru harus berangkatnya cepat-cepat, enggak dong, karena semua sekarang bisa diakses lewat dalam genggaman aja lewat aplikasi Mobile JKN. Betul sekali. Tadi itu baru satu fitur ya. Itu baru Satu fitur, mungkin itu fitur favoritnya Naura ya kalau misalnya lagi ada berobat ke Vaskes. Jadi yang dulunya, soalnya itu dulu sebelum ada Mobile JKN tentunya saya pun kan sama-sama sebagai peserta JKN pernah mengakses ya. Dulu masih kayak gini. Ya udah nanti ke dokternya sore aja, tapi sekarang duluan orang tua ke sana biar dapat antrian. Itu benar banget tuh ya. Jadi itu real ya. Nah, tapi sejak ada aplikasi Mobile JKN, kemudian sudah ada fitur untuk pengambilan antrian online gitu ya. Itu benar-benar sangat memudahkan ya Nau ya. Itu memang dirasa nggak cuma untuk kita siapapun yang sudah mengakses aplikasi Mobile JKN tentunya merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah tadi antrian online karena nggak usah ribet, nggak usah antri gitu ya. Tinggal yang antrinya lewat aplikasi aja. Datang ke sana tinggal saya udah antri lewat aplikasi Mobile JKN. Jadi nanti tinggal menunggu untuk dipanggil dilayani ya. Gitu. Nah, itu mungkin tadi ya Nau. Nah, kalau misalnya aku nih ya, mungkin Sobat JKN juga pernah mendengar itu sanak saudaranya, keluarganya pernah dengar aku sepertinya udah nonaktif soalnya emang udah lama nunggak, gimana ya mau bayar lagi apa harus daftar ulang atau gimana gitu kan. Nah Sobat JKN mungkin punya kerabat atau saudara yang mengalami hal yang sama gitu ya terkait yang tunggakan iuran. Nah Sobat JKN jangan khawatir karena saat ini sudah ada namanya program rehab dan program rehab ini tentunya bisa didaftarkan itu melalui aplikasi Mobile JKN. Nah apa sih program rehab tuh? Program rehab tuh jadi buat Sobat JKN yang punya tunggakan yang sekarang nggak usah yang kayak misalkan tunggakannya dalam nominal yang cukup besar, nah kita bisa pakai program rehab itu bisa dicicil. Betul, bisa dicicil sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya ya. Jadi kalau misalnya baru terlewat bayarnya 1 atau 2 bulan itu nggak bisa dicicil ya. Tentunya pasti langsung dibayarkan seluruhnya. Namun kalau Sobat JKN memiliki iuran yang belum terbayarkan paling minimalnya adalah 4 bulan iuran, tentunya itu bisa untuk mengakses program rehab ini. Biar tahu gitu ya, Kak sebetulnya aku bisa atau enggak sih daftar rehab ini gitu ya. Caranya gampang, tinggal langsung masuk ke Mobile JKN karena nanti kalau misalnya udah masuk Mobile JKN, masuk ke fitur yang program rehab tadi, selama Sobat JKN sudah masuk kriterianya pasti akan berlanjut di menu-menu selanjutnya. Tapi kalau misalnya ternyata Sobat JKN nggak termasuk peserta yang bisa mendaftar program rehab, itu biasanya sudah langsung otomatis ada warning gitu ya, ada notifikasi bahwa memang Anda tidak termasuk peserta ini, jadi sehingga tidak bisa melanjutkan untuk pendaftaran program rehab tadi. Jadi sesuai syarat dan ketentuannya. Betul banget. Nah, tapi sebelumnya tadi kan sesuai dengan rencana kita awal bahwa kalau kita akan memperlihatkan terkait fitur-fitur di aplikasi Mobile JKN. Kupas tuntas terkait aplikasi Mobile JKN. Nih, yang pertama, Sobat JKN bisa dilihat ya di sini ada fitur info program JKN. Nah, di info program JKN itu juga banyak ya Nau. Banyak sekali, ada pendaftaran, ada sanksi, info dan cara pembayaran, info pendaftaran auto debit, hak dan kewajiban, fasilitas dan manfaat, dan juga tanya jawab umum. Nah, jadi sebetulnya sudah tersedia ya layanan. Apalagi nih, ada tanya jawab umum. Mungkin ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang secara umum banyak ditanyakan oleh peserta JKN. Nah, ini nih seperti ini. Ini mungkin salah satu pertanyaannya terkait gimana sih cara perubahan data melalui aplikasi Mobile JKN. Di sini tuh sudah ada FAQ-nya ya. Iya, dikasih tutorialnya ya. Betul. Jadi di sini udah ada tahapannya seperti apa. Nah, makanya coba deh buka aplikasi Mobile JKN. Itu baru satu. Yang kedua nih ada telehealth nih. Yang di sini. Kemana hilang? Nih telehealth. Nah, gitu. Itu jadi seperti telekonsultasi dengan Vaskes gitu, tapi melalui online seperti itu. Kemudian ada info riwayat pelayanan atau yang biasa kita sebut namanya iCare JKN. Nah, di situ. Jadi Sobat JKN kalau misalnya sudah melaksanakan pelayanan kesehatan, itu riwayatnya masuk situ. Nah, jadi mungkin Sobat JKN bisa dicek-cek di info riwayat pelayanannya. Betul gak sih Sobat JKN itu sebetulnya memang pernah mengakses layanan tersebut? Khawatirnya ternyata Sobat JKN, loh kok saya nggak pernah berobat ke sana, tapi kok ada itu wajib banget yang namanya dilaporkan ya Sobat JKN. Boleh screenshot aja gitu ya untuk di menu info riwayat pelayanannya sebagai evidence-nya ya, seperti itu. Kalau nggak bisa di screenshot mungkin di foto gitu ya. Oke, next ada fitur
bugar. Fitur bugar ini sama kalau misalnya pada pakai smartwatch gitu ya, itu sebetulnya kayak untuk pengecekan health apa namanya ya, kalau misalnya kita ngelihat kayak ibaratnya kayak gitu. Nah jadi emang udah canggih banget lah aplikasi Mobile JKN ini. Nah itu kita tuh misalkan sehari tuh udah berapa langkah tuh ada langsung di aplikasi ya. ya. Nggak usah download yang lain. Aku langkahnya 550. Masih banyak loh. Kan 6.000 masih jauh. Iya kayak gitu. Kemudian ada tadi ya yang program rehab tadi, tentunya untuk cicil tunggakan iuran. Kemudian ada fitur penambahan peserta. Iya. Nah, fitur penambahan peserta baru ini tentunya kalau mau nambah peserta lah ya gitu ya. Cuman ini dipastikan sih untuk data kependudukannya sih sudah secara online dan sudah masuk di Dinas Kependudukannya ya, sudah tercatat dengan sistem MASTI seperti itu. Itu bisa untuk melakukan penambahan anggota. Tapi itu khususnya mungkin di beberapa segmen saja ya, karena ada beberapa segmen lainnya yang tidak bisa melakukan penambahan di aplikasi Mobile JKN. Misalnya seperti yang ditanggung pemerintah. Nah, itu karena kita tidak bisa menambahkan secara mandiri, baik secara mandiri maupun ke kantor BPJS Kesehatan enggak, karena kalau misalnya tanggungan pemerintah berarti larinya adalah ke Dinas Sosial sesuai dengan tempat sesuai dengan domisili. Kemudian next, ini karena masih panjang kita agak cepat ya. Ada info peserta, tentunya di situ sobat JKN bisa akses. Boleh Kak ya. Nih, di ini nih ada tulisannya ya, info peserta nih, yang hijau ini. Tentunya itu sobat JKN bisa mengakses data peserta dalam satu kartu keluarga pada segmen yang sama. Sudah tertera nama, nomor kartunya, tanggal lahir, kemudian fasilitas kesehatan tingkat pertamanya itu gimana, dari kelas berapa, aktif atau enggaknya dilihat dari hijau, merah, biasanya kayak gitu ya. Kemudian next, ini ada info lokasi vaskes. Info lokasi vaskes ini tentunya untuk memudahkan kita dalam mencari vaskes terdekat seperti itu. Kemudian ada perubahan data peserta. Perubahan data peserta ini juga sobat JKN bisa melakukan perubahan utamanya sih di perubahan vaskes, perubahan kelas seperti itu, atau nomor handphone atau alamat email juga bisa seperti itu. Itu menu yang tersedia tapi masih banyak juga ya. Betul. Ada di menu lainnya. Nih, ini dia. Ini tadi kita berbahas sampai sini, tentunya sebetulnya masih banyak ke sini. Ya. Tentunya ini adalah sobat JKN memudahkan sekali ya. Nah, makanya sobat JKN segera untuk download dan registrasi aplikasi Mobile JKN agar merasakan manfaatnya secara langsung terkait adanya Mobile JKN ini. Ini dari Kak Jemapel Bell katanya. Jemapel Kabel aja lah ya, kabel. Kalau mau aktivasi tapi kodenya nggak masuk ke SMS maupun WA itu gimana Kak katanya? Oke, berarti kabel ya belnya Kak. Kabel semoga masih ada di dia nya gitu. Jadi ini berarti terkait aplikasi Mobile JKN ya Kak. Waktu mau verifikasi kok nggak masuk SMS atau WA-nya. Mungkin ya. Ini pas banget soalnya sama kebetulan rekan saya juga ada teman saya tiba-tiba dia info aku nggak bisa masuk mail katanya. Jujur aku juga sama nih. Awalnya seperti itu ya gitu-gitu. Nah, jadi sobat JKN gak usah risau ya kalau terkait itu. Hal ini sangat amat dimungkinkan ketika nomor handphone sobat JKN itu ternyata tidak terdaftar di sistem BPJS Kesehatan sesuai dengan peserta terdaftarnya. Misalnya ternyata nomor handphone kakak itu masih tercatatnya masih kosong gitu ya, belum ada nomor handphonenya. Makanya pas waktu mau coba verifikasi tapi kok gak masuk-masuk. Itu sangat amat dimungkinkan. Nah, sobat JKN caranya berarti langsung ke Pandawa aja, masuk ke Pandawa, nanti di-chat ke WA-nya. Ini bisa diakses 24 jam ya, jadi kapanpun ya, di-chat aja ke nomor ini. Kemudian masuk ke layanan administrasi. Nanti muncul link formnya diklik, nanti masuk ke perubahan data. Di perubahan data ini pilih yang nomor handphone. Nah, nanti diisikan identitas dan nomor handphone yang baru. Kemudian nanti kalau misalnya sudah berhasil submit formnya, ditunggu sampai nomor tiket Pandawanya dapat, nanti diproses deh sama petugas Pandawa. Iya. Terus kalau misalnya udah selesai proses kemana? Kemana? Nah, langsung aja diaktifin lagi di aplikasi Mobile JKN langsung aja kakak coba lagi masukin kode aktivasinya dan juga login lagi. Betul, jadi tinggal verifikasi ulang aja sesuai dengan nomor handphone yang tadi sudah kakak update melalui WhatsApp Pandawa, tinggal langsung kembali ke Mobile JKN lagi. Begitu kabel semoga terjawab. Oke, kita nih. Cara daftar soalnya aku ada tunggakan enggak ini. Nih ada Kak Virgo Pai katanya. Cara daftar gimana Kak? Soalnya aku ada tunggakan Kak. Cara daftar program rehab sepertinya. Iya. Kalau misalnya kita lagi bahas ini pertanyaan di Iya, dia Kak Virgo. Mungkin ini Kak Virgo menanyakan terkait cara daftar yang program rehab tadi ya. Karena kan posisinya infonya bahwa memiliki tunggakan iuran. Apabila kakak ternyata memiliki tunggakan iuran yang paling minimalnya adalah 4 bulan. Nah, itu berarti sobat JKN tinggal ini aja coba daftar gitu ya, daftarnya di aplikasi Mobile JKN gitu ya. Nah, aplikasi Mobile JKN di menu rehab atau cicilan, dan sekarang di Pandawa pun sekarang sudah bisa. Ini di Pandawa ini tuh juga sama ya, sama mudahnya intinya mengisikan identitas, alamat email tentunya, karena biasanya informasi berhasil pendaftaran, kemudian informasi ibaratnya tagihan untuk reminder gitu ya tiap bulan untuk cicilannya itu melalui alamat email biasanya. Nah, itu tinggal didaftarkan aja Kak langsung. Berarti kalau misalnya lewat Mobile JKN dipastikan berarti
loginnya, registrasinya pakai akun kakak yang memiliki tunggakan iuran tadi. Kalau misalnya lewat Pandawa, nanti dipastikan sih untuk isiannya gitu, berarti disesuaikan dengan yang memang mau mengajukan, Kak. Kayak gitu. Jadi langsung mampir aja ke Pandawa dan mobile JKN-nya. Gitu. Kita next. Aku pengen jawab Kananik deh. Nih, Kak, aku nggak bisa ikut rehab padahal sudah 8 bulan nunggak katanya. Kananik, apakah dalam satu segmen kepesertaan semuanya memiliki tunggakan yang sama dalam 8 bulan atau enggak? Karena dulu pernah ada yang mau daftar program rehab tapi ternyata nggak bisa lanjut dikarenakan masih ada anggota lain yang ternyata tidak memenuhi kriteria tadi. Ternyata ada anggota lain yang memiliki tunggakan iurannya hanya 2 bulan saja sehingga menjadi kendala ketika pendaftarannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kakak, aku pengen mastiin sebetulnya bener nggak sih kalau aku tuh nggak bisa untuk daftar rehab misalnya, itu sebetulnya bisa langsung ke kantor juga Kak, tinggal dibawa identitasnya buat kalau misalnya kakak memang mau memastikan secara langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya dari kami, tentunya hal tersebut mungkin terjadi ketika memang dalam satu anggota keluarga tersebut masih ada anggota keluarga yang tidak memenuhi kriteria di minimal 4 bulan tunggakan tadi sehingga tidak bisa lanjut ke yang program rehabnya gitu. Coba kalau nggak dicoba dulu deh Kak, karena dicoba ulang di aplikasi mobile JKN-nya atau di Pandawanya gitu ya. Nanti kalau misalnya masih kendala silahkan bisa mengunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat atau kalau sedang dikunjungi layanan BPJS keliling yang dijemput bola nih sama pihak BPJS Kesehatan ke sana masih bisa dikunjungi. Ada mobilnya langsung aja Kananik ke sana dan bertanya ya. Oke, itu dia sobat JKN. Jangan khawatir, insya Allah besok akan bertemu lagi. Kapan besok? Gitu ya? Kapan jamnya? Ditunggu aja. Follow akun TikTok yang ini dan juga akun Instagram di BPJS Cabang Sukabumi. Oke, sekali lagi terima kasih Nah. Terima kasih juga kami dan terima kasih ini udah ada beratus-ratus orang ya yang menemani suara kita kali ini. Betul. Oh iya, dan jangan lupa minal aidin wal faizin. Ini live pertama setelah betul. Minal aidin wal faizin. Mohon lahir batin ya sobat JKN, semoga sehat selalu, semoga diberkahi setiap langkahnya kembali ke fitri gitu ya. Sekali lagi terima kasih sobat JKN. Jangan lupa ayo segera untuk follow biar gak ketinggalan informasi untuk on air kita di selanjutnya. Sekali lagi bye bye.